إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan masih di ayat ke 228. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya, maka hendaklah mereka menunggu 3 kali haid. Artinya ini masa iddahnya, baik talak yang sifatnya raj'i maupun talak yang sifatnya bain. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal bagi para wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. Maksudnya menyembunyikan kalau dia hamil atau menyembunyikan kalau dia haid. Sebagian ulama mengatakan artinya jangan ia berkata saya sedang haid padahal tidak, atau mengatakan saya tidak sedang haid padahal sedang haid. Ya, maka ini tidak boleh. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika memang para wanita itu beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Artinya jika mereka beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, janganlah mereka menyembunyikan kehamilan mereka ataupun haidnya mereka. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka yang paling berhak untuk mengembalikan mereka dalam hal itu jika mereka ingin islah. Artinya yang berhak untuk merujuk istrinya setelah ditalak siapa? Adalah suami. Artinya rujuk itu adalah merupakan hak suami, bukan hak istri. Namun kapan suami boleh rujuk? Kalau niatnya, tujuannya adalah untuk islah, ya, untuk kembali memperbaiki hubungan dengan istrinya, memperbaiki sikapnya. Adapun kalau misalnya dia rujuknya tidak ada niat untuk islah, tapi niatnya adalah untuk niat-niat yang tidak baik misalnya, maka tidak boleh. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, yaitu para istri, pun demikian pula punya hak sebagaimana atas mereka pun juga hak dengan cara yang ma'ruf. Artinya sebagaimana suami punya hak yang harus dilaksanakan oleh istri, istri pun juga punya hak yang harus dilaksanakan oleh suaminya. Artinya hak kedua-duanya punya hak, Pak. Maka kewajiban setiap suami istri adalah untuk melaksanakan hak masing-masing. Suaminya melaksanakan hak istrinya, istrinya melaksanakan hak suaminya. Ibnu Abbas berkata, ini uhibbu an atazayyan li zaujati kama tuhibbu an tatazayyana li. Aku suka untuk berhias
demi menyenangkan istriku, sebagaimana istriku juga berhias untuk menyenangkan aku. Ya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya hendaklah mereka semuanya melaksanakan hak pasangannya dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah. Dan laki-laki memiliki derajat yang lebih dibandingkan dengan wanita. Ini dalam ilmu balaghah namanya ihtiras. Ketika Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, para wanita juga punya hak yang harus dilaksanakan oleh para suami, sebagaimana para suami pun juga punya hak yang harus dilaksanakan oleh para istri. Ucapan ini memberikan makna seakan-akan wanita dan laki-laki sejajar, setara. Maka Allah ingin menghilangkan kesan ini, bahwa ucapan ini tidak menunjukkan bahwa wanita dan laki-laki itu sama, setara, tapi tetap laki-laki lebih tinggi dibandingkan wanita. Artinya Allah lebihkan laki-laki dibandingkan wanita. Itu namanya ihtiras, Pak. Ihtiras itu apa ya? Ihtiras itu artinya memberikan sebuah makna yang atau penjelasan supaya tidak dikira sebaliknya begitu, atau tidak dikira sesuatu dengan perkiraan yang salah. Ini namanya ihtiras, atau disebut dengan tahaffuz. Walirijali 'alaihinna darajah, dan para laki-laki itu mempunyai kelebihan di atas para wanita. Wallahu azizun hakim, dan Allah aziz. Aziz itu artinya yang maha perkasa, yang maha kuat, yang mampu untuk mengadab orang-orang yang memaksiatinya. Hakim yaitu yang memiliki hikmah dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Artinya kalau orang Indonesia nyebutnya bijaksana, Pak. Dan kemarin kita sudah sebutkan beberapa faidah dari ayat ini. Kita lanjutkan faidah berikutnya yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemarin sudah berapa faidah? 2? Masa? Kalau seingat saya udah 4 deh. 4 ya? 4 apa 5? Saya pengen nyatet. Enggak ada yang nyatet. 4. Masya Allah. Iya. Sekarang faedah yang kelima dari ayat ini. Kemarin yang keempat apa? Apa? Ahsanta. Orang yang mencerai orang yang bercerai dengan istrinya bukan karena talak, maka pada waktu itu tidak berlaku padanya iddah 3 kali haid. Contohnya apa? Contohnya terjadi khulu. Terjadi apa? Khulu. Kalau perceraian atau berpisahnya suami istrinya itu bukan karena talak tapi karena khulu, maka pada waktu itu cukup sekali haid saja. Wa minha, faedah yang kelima, annahu law talaqaha fi athna'il haid lam yahtasib bil haidah allati waqa'a fiha at-talaq. Wa minha, di antara faedahnya juga bahwasannya jika suaminya itu mentalak istrinya saat sedang haid, lam yahtasib bil haidah allati waqa'a fiha at-talaq, maka tidak boleh
dan tidak dianggap haid yang sedang dia berhaid itu saat ditalak. Iya. Artinya misalnya si istri sedang haid nih. Kemudian si suami mentalak, saya talak kamu. Dan kita sudah sebutkan tadi bahwasanya iddahnya berapa kali haid? 3 kali. Nah, apakah saat haid itu dianggap satu? Jawab tidak dianggap. Tidak dianggap. Iya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mentalak wanita yang sedang haid sah talaknya atau tidak? Kalau suami mentalak istrinya yang sedang apa? Haid, apakah talaknya ini sah atau tidak? Khilaf para ulama. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan walakinnas shawab anna talaqal haid la yaqa. Pendapat yang benar, yang sahih kata beliau, bahwa talak atau mentalak wanita atau istri yang sedang haid itu tidak jatuh. Iya. Ini hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, meriwayatkan Nabi SAW, ya apa hadis Ibnu Umar itu perintah Nabi SAW. Karena waktu itu Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang apa? Haid. Maka Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya. Memerintahkan Ibnu Umar untuk apa? Merujuknya. Demikian pula sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Syekh Utsaimin merajihkan bahwa ya, talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid itu tidak jatuh. Kalau Syekh Albani merajihkan, seingat saya jatuh. Namun Syekh Utsaimin merajihkan tidak jatuh. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Faedah yang keenam. Wa min fawaidil ayah anna talaq la yaqa'u qabla nikah. Bahwa talak tidak sah sebelum menikah. Karena syarat talak itu setelah apa? Nikah. Kalau belum nikah ya ngapain? Belum nikah udah talak, saya talak kamu. Maka ya percuma. Faedah yang ketujuh, wa minha annahu yarji ila qaulil mar'ah fi iddatiha. Bahwa dalam masalah iddah, maka itu yang menjadi pegangan adalah perkataan atau pendapat si istri. Ya, artinya karena kan yang namanya iddah berapa kali haid, Pak? 3 kali haid. Yang paling tahu tentang dia haid atau tidak siapa? Istri. Maka di dalam menentukan apakah ini sudah 3 kali haid atau tidak, maka pada waktu itu yang dipegang pendapatnya siapa? Istri. Ya, karena kan kita sudah sebutkan ya bahwa ya 3 kali iddahnya wanita yang ditalak itu 3 kali haid. Bagaimana kalau misalnya seorang wanita dalam sebulan 3 kali haid? Dalam sebulan 3 kali haid. Ya, kalau memang kebiasaan dia dari semenjak dia haid itu memang punya kebiasaan dalam sebulan 3 kali haid, maka 3 kali haid itu apa yang terjadi? Sudah selesai iddahnya. Bagaimana kalau misalnya setelah ditalak sama suaminya, lalu si istri mengklaim bahwa saya sudah 3 kali haid. Saya sudah 3 kali haid.
Ketika ditanya, kata suaminya, ini kan baru 2 bulan atau baru sebulan, masa sudah 3 kali haid? Maka Ibrahim An-Nakhai berkata, aqra'uha ya kama kanat. Yang dianggap adalah kebiasaan haidnya sebelum ditalak. Sebelum ditalak dia punya kebiasaan enggak? Ya, dalam sebulan berapa kali haid? Kalau misalnya dalam sebulan kebiasaannya sekali haid, pas ditalak, tahu-tahu dia ngaku, saya bulan ini 3 kali haid, nggak diterima. Iya, karena bisa jadi si istri ini bikin makar, Pak. Supaya bagaimana caranya dia tidak kembali lagi kepada siapa? Suaminya. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Jadi ya, yang menjadi rujukan perkataan atau diterimanya perkataan iddah sudah selesai atau tidak itu adalah perkataan istri. Mana dalilnya? Itu firman Allah. Wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak halal untuk para istri itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Iya. Wajhu dzalika anna Allah ja'ala qaulaha mu'tabara. Sisi pendalilannya apa? Bahwa Allah menjadikan pendapat wanita itulah yang mu'tabar, yang dianggap. Walau lam yakun mu'tabaran lam yakun likatmiha ayyat ta'thir. Kalaulah perkataannya itu tidak mu'tabar, tentu menyembunyikan tentang haid atau hamilnya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala melarang para wanita untuk menyembunyikan hamilnya atau haidnya, maka ya itu menunjukkan bahwa yang menjadi rujukan dalam masalah iddah itu siapa? Istri, yang paling tahu. Faedah yang selanjutnya yang ke-8. Annal mutallaqata al-ba'in iddatuha 3 quru. Bahwa wanita yang ditalak dengan talak ba'in. Talak ba'in itu talak berapa, Pak? Talak ba'in itu talak berapa? Talak 3. Iya. Bahwa iddahnya tetap 3 kali haid. Kenapa? Karena berdasarkan ayat ini Allah mengatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, di sini Allah memberikan secara umum bahwa semua wanita yang ditalak, tidak membedakan apakah itu talak raj'i ataukah itu talak ba'in. Maka semua mereka itu iddahnya 3 kali apa? Haid. Di atas pendapat yang dirojihkan oleh beliau. Iya. Memang masalah ini khilaf, ada khilaf ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Namun di sini beliau merojihkan bahwasanya walaupun untuk talak ba'in kubro tetap iddahnya 3 kali apa? Haid. Faedah selanjutnya, annahu yanbaghi dzikru ma yujibul qabul wal amal. Bahwa selayaknya memberikan ancaman agar orangnya takut dan mau mengamalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika memang para wanita itu beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, hai wanita, jangan kamu menyembunyikan kehamilan atau haid kamu.
jika kalian memang orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka kata-kata ini, Pak, ya, sebagai apa? Ya, untuk memotivasi, bahkan juga mengandung ancaman. Kalau kamu memang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, maka tidak selayaknya kamu untuk melakukan perbuatan itu. Waminha, faidah selanjutnya, anna raj'iyah fi hukmi zaujat, fi hukmi zaujat, bahwa talak 1 dan 2 yang itu disebut dengan talak raj'i, statusnya masih istri. Statusnya masih apa? Istri. Ya. Artinya kalau suami mentalak istrinya dengan talak 1, Pak, maka selama masa iddah itu si istri ini, Pak, statusnya masih istri, dalam artian si suami tetap wajib memberikan apa? Nafkah, ya. Dan si istri tidak boleh keluar dari rumah suami. Kecuali kalau misalnya si suami sudah tidak mau merujuknya lagi sampai 3 kali haid selesai, maka pada waktu itu bukan istrinya lagi. Dari mana dalilnya bahwa wanita yang ditalak dengan talak raj'i itu masih statusnya istri? Itu firman Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Dan suami-suami merekalah yang paling berhak untuk mengembalikan istrinya atau merujuk istrinya. Di sini Allah masih menyebut mereka sebagai suami-suami mereka. Berarti itu menunjukkan bahwasanya ya, status suami istri masih ada. Iya. Faedah selanjutnya, annahu la haqqa lizauj fil raj'ah idza lam yuridil islah. Bahwa tidak ada hak untuk suami untuk merujuk istrinya jika tidak ada niat untuk berbuat islah. Artinya kapan boleh suaminya itu merujuk istrinya? Kalau memang tujuannya adalah untuk islah. Ini masalah khilafiyah sebetulnya, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata-kata in aradu islaha, jika mereka menginginkan islah, itu hanya sebatas sunnah saja, bimbingan saja. Artinya itu bukan jadi syarat, kata mereka. Maksudnya kata mereka bahwa ketika suami rujuk kepada istrinya, walaupun tidak ada niat untuk berbuat islah, tetap sah rujuknya. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah merujihkan pendapat bahwa niat untuk berbuat islah adalah syarat sahnya rujuk. Kenapa? Karena Allah di sini menyebutkan dengan in syartiyah. Allah mengatakan apa? In aradu islaha wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka yang paling berhak untuk mengembalikan kembali istrinya tersebut, artinya merujuk istrinya, jika mereka apa? Menginginkan islah. Kata-kata jika itu mempunyai makna apa? Syarat. Karena itu syarat, berarti apa? Berarti itu menunjukkan bahwa syarat sahnya rujuk suami kepada istri, bahwa rujuknya memang tujuannya untuk islah. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha annahu la raj'ata ba'da inqidha'il iddah. Itu bahwasanya tidak boleh dan tidak bisa rujuk lagi apabila iddah sudah selesai. Karena Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika.
dan suami-suami mereka yang paling berhak untuk mengembalikan mereka fi dzalika, artinya dalam waktu iddah. Makanya syaratnya rujuk kapan? Apabila masa iddah belum selesai. Kalau masa iddah udah selesai, gimana? Misalnya antum mentalak satu, saya talak saya. Udah 3 kali haid nggak dirujuk-rujuk sama antum. Tahu-tahu pas udah lewat 1 tahun lah ya. Udah lewat 1 tahun, suaminya bilang ke istrinya, mah mau rujuk, enak aja. Udah setahun, udah 10 kali haid. Iya. Sementara masa iddah berapa kali haid, Pak? Hanya 3 kali haid saja. Terus gimana dong? Saya nggak bisa rujuk dong. Boleh kamu, tapi dengan cara nikah lagi dari awal. Akad baru, mahar baru, ya. Kalau itu memang talaknya baru apa? 1. Paham tidak, Mas? Jadi antum yang sekarang sedang menjatuhkan talak sama istri antum, ya, rujuknya itu sebelum selesai masa iddah, ingat. Karena ada sebagian orang punya pemahaman salah, Pak. Dia bilang begini, saya kira Ustadz rujuk itu baru boleh setelah 3 kali haid. Itu masalah tuh. Itu mah namanya nasi sudah jadi bubur. Iya, gara-gara salah paham, Pak. Faedah selanjutnya, wa minha anna lizauja haqqan kama anna 'alaiha haqqan. Bahwa istri punya hak sebagaimana suami juga punya hak. Maka dari itu setiap kita, baik suami maupun istri, wajib memperhatikan haknya masing-masing yang harus kita betul-betul laksanakan, Pak. Karena kawin nikah itu bukan cuma buat seneng-seneng doang, Pak. Nikah itu ada tanggung jawab. Ya. Antum kan yang pengen poligami, yang dipikirin enaknya doang kan, Pak ya. Ya. Padahal itu tanggung jawab berat, Pak. Itu istri yang harus kita berikan apa? Nafkah lahir batin, yang harus kita didik dan yang lainnya. Itu ya hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami. Yang kelak suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Faminha itsbatur ruju' ila al-'urf. Di antara faedahnya juga bahwa rujuk itu dikembalikan kepada 'urf. Wa hakadha kullu ma jaa'a wa lam yuhaddid bi syar' fa inna marji'ahu ila al-'urf. Ya, karena segala sesuatu yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka batasannya itu dikembalikan kepada apa? Uruf. Apa uruf? Adat istiadat. Ya. Artinya yang menurut uruf kita dianggap ucapan sebagai rujuk, ya rujuk. Ya, suami pengen rujuk. Terus suaminya bilang, "Mah, kenapa? Pengen balik dong," misalnya. Kata-kata balik itu artinya apa? Sama dengan rujuk. Tapi kalau dalam sebuah uruf, kebiasaan masyarakat bahwa kata balik itu tidak dianggap rujuk, ya enggak dianggap. Ya, maka tetap ini menjadi patokan kata beliau apa? Uruf. Kenapa Allah berfirman ya bil ma'ruf? Dengan apa? Ma'ruf. Faedah selanjutnya,
Itsbatu hadainil ismaini min asma'illah, penetapan dua nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yaitu Al-Aziz dan Al-Hakim. Di mana Al-Aziz menunjukkan sifat izzah dan Al-Hakim menunjukkan sifat hikmah. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 229. Allah berfirman, at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Maksudnya talak roj'i. Talak itu hanya 2 kali, artinya talak roj'i. Ibnu Katsir menyebutkan, ya akhwat Islam, ya, sebab turun ayat ini. Dahulu sebelum turun ayat ini, jumlah talak itu tidak diberikan batasan dalam Islam. Seorang suami, ya, bisa mentalak sampai puluhan kali, nggak masalah. Setiap mentalak dia rujuk lagi, mentalak, rujuk lagi, pokoknya bebas, tidak ada batasan. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat marah sekali kepada istrinya, dan dia berkata, saya akan talak kamu, dan saya tidak akan memberikan kamu nafkah. Terus gimana aku, kata istrinya, saya akan talak kamu nanti ketika telah mau selesai iddah, saya akan rujuk. Setelah itu saya talak kamu lagi. Dan nanti setelah mau selesai iddah, saya rujuk lagi. Terus demikian. Lalu si wanita ini datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang itu. Maka Allah turunkan ayat ini. Iya. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang boleh padanya rujuk hanya 2 kali saja. Adapun kalau sudah 3 kali maka tidak ada rujuk lagi. Ya, sampai istrinya nikah dengan laki-laki yang lain. Dan sampai kemudian si wanita tersebut dicerai oleh suaminya yang kedua tersebut dengan cerai yang sukarela, bukan karena permintaan dari suami yang pertama. Iya. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maka setelah itu, setelah 2 kali talak itu, hendaklah ia kembali imsak bima'ruf, memegang kembali istrinya, artinya mengembalikan lagi istrinya dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihum bi ihsan, atau ia ceraikan dengan cara baik-baik. Ya. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhun, dan tidak halal untuk kalian untuk mengambil dari mahar yang telah kalian berikan kepada istri kalian itu dengan cara kalian menzolimi mereka. Artinya begini, Pak, ada sebagian suami yang pengen supaya maharnya bisa balik lagi. Dia sudah nggak suka sama istrinya, dia pengen mentalak istrinya, tapi caranya gimana ya supaya mahar yang saya dulu berikan ke dia, supaya dia bisa membalikan lagi ke saya. Akhirnya apa? Itu dengan cara mengkasarinya. Supaya apa? Supaya istrinya nggak betah lagi kan. Dengan cara itu akhirnya si istri minta cerai. Udahlah. Nah, kalau istri yang minta cerai, apa yang terjadi, Pak? Maka pada waktu itu si istri wajib mengembalikan apa? Maharnya.
Ini pikiran licik ya, sebagian suami yang super pelit, Pak. Iya. Dan zolim. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menutup pintu itu. Allah mengatakan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna. Dan tidak halal kalian mengambil mahar yang telah kalian berikan kepada apa? Istri-istri kalian itu. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali apabila keduanya takut tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah. Artinya tidak takut kalau tidak mampu melaksanakan hak-haknya. Misalnya si istri ya, merasa takut tidak bisa melaksanakan hak suaminya. Kenapa? Karena istri ternyata sudah tidak cinta lagi sama suami. Karena dia takut tidak bisa melaksanakan hak suaminya, takut dia memaksiati suaminya, dan itu termasuk kufur dalam Islam, maka dia boleh untuk apa? Minta khulu. Dengan ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah, suamiku baik akhlaknya dan agamanya. Akan tetapi saya khawatir kufur dalam Islam." Apa kata Rasulullah kepada wanita ini? Dan Rasulullah tahu maksudnya dia ingin dilepaskan ikatan pernikahannya dengan apa? Suaminya. Apa kata Rasulullah? Ataruddina hadiqatah? Maukah kamu mengembalikan kebun yang dahulu diberikan oleh suamimu kepada dia, kepada kamu? Kata si istri itu, na'am, iya. Akhirnya kemudian dikembalikanlah, kemudian dipisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang lain bahwa sebab wanita ini minta cerai gara-garanya apa, Pak? Ternyata dia melihat suaminya paling jelek di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Iya. Akhirnya hilang rasa cintanya dan takut dia tidak bisa melaksanakan hak-hak suaminya. Maka kalau memang dia takut untuk tidak bisa melaksanakan hak-hak suaminya, dan itu merupakan batasan-batasan Allah Azza wa Jal, maka wanita boleh minta khulu, nggak masalah. Yang haram itu kalau dia minta khulu tanpa ada alasan syar'i. Gara-gara dia jatuh cinta sama laki-laki lain. Padahal suaminya juga ganteng, suaminya Masya Allah agamanya bagus, tidak ada sama sekali alasan. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis Nabi SAW, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqaha faharamun 'alaiha raihatul jannah. Atau kama qala. Wanita mana saja yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram mencium bau surga. Dalam hadis juga disebutkan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu itu mereka adalah wanita-wanita munafik. Maksudnya kata para ulama yaitu yang minta khulu tanpa ada alasan yang syar'i. Adapun kalau misalnya ada alasan syar'i, ya nggak apa-apa. Allah berfirman, "Fala junaha 'alaihim illa an yakhafa alla yuqima hududallah." Kecuali apabila keduanya merasa khawatir, takut tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah. Artinya tidak bisa melaksanakan hak-hak pasangannya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Dan apabila kalian khawatir mereka keduanya tidak bisa melaksanakan batasan-batasan Allah itu,
fala junaha alaihima fima ibtadat bih, maka tidak mengapa keduanya berpisah dalam apa yang diberikan fidyah oleh istrinya. Artinya istri mengembalikan apa? Maharnya. Iya. Dalam masalah khulu telah terjadi ijma' para ulama bahwa khulu itu diperbolehkan, Mbak. Ya kalau memang sebabnya syar'i, tidak apa-apa. Memang ada pendapat Al-Imam Al-Muzani yang mengatakan bahwa khulu itu katanya sudah dimansuh. Namun kata ya para ulama bahwa pendapat Al-Muzani ini tidak boleh jadikan rujukan. Kenapa? Karena bertabrakan dengan ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah, jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah. Di sini Allah mengingatkan suami istri, Pak. Ingat, kamu punya batasan loh, hai suami. Itu bahwa kamu punya istri dan istri kamu harus dilaksanakan hak-haknya. Dan kamu juga, hai istri, punya suami. Dan suamimu pun juga punya hak-hak yang harus kamu lakukan. Maka jika kamu melanggar hak-hak ya pasangan kamu, ya, maka sebetulnya kamu orang yang zalim. Allah berfirman, tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah dalam rumah tangga, di dalam masalah talak dan yang lainnya. Fala ta'taduha, jangan kalian melampaui batasan-batasan Allah itu. Wa may yata'adda hududallah, dan siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Suami misalnya yang tidak menafkahi istri, Pak, zalim jelas. Iya. Karena kewajiban untuk menafkahi siapa? Suami. Zaman sekarang banyak, Pak, suaminya di rumah aja, malas cari nafkah, cuma ngurusin burung aja. Maksudnya burung beneran. Ya, antum jangan mikir yang enggak ya. Kerjaannya cuma ngurusin burung cicit, ngasih makan dan yang lain. Sementara istrinya pergi ke sana kemari, Pak, cari nafkah. La haula wala quwata illa billah. Maka kita katakan suami seperti ini zalim. Bahkan dayuth, dia biarkan istrinya keluar cari nafkah ke sana, ikhtilat dengan laki-laki yang bukan mahram, sementara dia malas-malasan di rumah. Mulai ini zalim ya akhul Islam. Iya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang bisa kita petik. Hikmatullahi azza wa jal wa rahmatuh fi hasri at-talaq bil-thalath بأنه لا رجعة بعد ثالثة حتى تنكح زوجا غيره. Ayat ini merupakan hikmah Allah dan kasih sayang Allah, di mana Allah membatasi talak hanya 3 saja. Li'annahum kanu fil jahiliyah yutalliqul insan zawjatah iddat at-taliqat, fa idza qarabat intahal iddah raja' thumma talaq fatasta'nif al-iddah, فإذا شارفت الانقضاء راجع ثم طلق. Karena dahulu di masa jahiliyah mereka menzalimi istri-istrinya. Ya. Mereka talak istrinya. Ketika iddahnya sudah mulai selesai, dirujuk, talak lagi, demikian terus. Ya. Dalam rangka menzalimi si istri. Maka untuk menutup pintu kezaliman ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembatasan bahwa talak
talak yang boleh padanya rujuk hanya 2 kali saja. Dan apabila sudah 3 kali talak, maka pada waktu itu akhal Islam tidak boleh rujuk lagi sampai si istri menikah dengan laki-laki yang lain. Iya. Nah, ini subhanallah, ini menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Allah. Ya, supaya apa? Supaya suami tidak menzalimi apa? Istri. Waminha, faedah yang kedua, i'tibaru tikrar bis salas. Pengulangan 3 kali itu menjadi i'tibar, menjadi sesuatu yang dianggap. Oleh karena itu Nabi SAW kalau mengucapkan salam, beliau ulangi sampai 3 kali. Meminta izin, demikian pula dianjurkan 3 kali. Demikian pula Nabi SAW kalau berbicara, Nabi suka mengulanginya sampai 3 kali. Demikian pula dalam wudu, kita disuruh mencuci anggota sampai 3 kali, tidak boleh lebih. Ya. Wa minha, faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna at-talaq al-muqarrar bi lafdhin wahidin laysa bi talaq. Bimakna annahu la yatakarrar bihi at-talaq. Ayat ini memberikan isyarat bahwa ucapan talak yang diulang-ulang dengan satu lafaz itu bukanlah talak. Bimana annahu la yatakarrar bihi talak, artinya tidak boleh diulang-ulang. Ya, artinya kalau misalnya antum berkata saya talak sampai diucapi sampai 10 kali, Pak. Maka yang seperti ini tetap saja dianggap apa? 1. Iya. Kenapa? Kata beliau, karena Allah berfirman at-talaqu marratan, talak itu 2 kali. Wasfun yajibu an yakuna mu'tabara, sifat ini harus dilihat, harus dianggap. Iya. Fa idza talaqta imra'atak, kalau kamu mentalak istrimu, faqulta anti taliq, di mana kamu berkata kamu saya talak, faqad tulliqat, maka ia telah ditalak. Fa idza qulta tsaniyah, kalau kamu mengatakan untuk yang kedua, anti taliq, ya, kamu saya talak, kata beliau, fa kaifa nuridu talaqan ala mutallaqah, di anna talaq la yaridu illa ala man kanat ghairu mutallaqah. Kata beliau, bagaimana kita katakan talak kepada orang yang sudah ditalak? Karena talak itu ya tidak ada kecuali pada orang yang belum ditalak, kata beliau. Hatta yuqal, sampai dikatakan talaqtu. Wa huna qala ta'ala at-talaqu marratan. Ya, di sini Allah berfirman talak itu 2 kali. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan law anna rajul talaqa imra'atahu wa hadat marrataini thumma talaqaha ba'da al-haidha ats-tsaniyah la tasta'nif iddatan jadidah li talqati ats-tsaniyah. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan bahwa seseorang apabila mentalak istrinya, lalu istrinya haid 2 kali, kemudian ia mentalaknya setelah 2 kali haid tersebut, maka ya talaknya itu tidak memulai lagi dengan talak iddah yang baru untuk talak yang keduanya tersebut. Ya. Demikian, karena sudah isya, insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Dan insyaallah kita lebih jelaskan lagi untuk permasalahan yang ketiga ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.